kalau bagaimana pandangan Bapak ini terkait penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar ini? Nah, ya dimanapun itu nggak bagus ya penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya narkoba itu kayak ganja dan seterusnya itu ada kegunaannya sendiri kayak untuk obat-obatan atau apa. Tapi kalau namanya juga penyalahgunaan ya Mas. Nah, jadi otomatis kan sangat merugikan. Nah, apalagi untuk generasi penerus nantinya, generasi penerus itu ya nanti itu kan yang akan melanjutkan Indonesia ke depannya. Jadi kalau generasi pemudanya itu terkena narkoba, bagaimana nanti tahun berikutnya? Nanti akan hancur semuanya. Dulu kayak ceritanya di apa itu perang opium Cina dengan Inggris ya kan, Inggris itu masuk ke Cina kemudian kayak perdagangan itu ya. Nah, dagang itu kalah tau ambek Cina. Cina itu menyediakan apa yang diinginkan di kayak pertukaran apa itu ya, di Cina sudah ada semua. Jadi kekuatan militernya ya kuat. Nah, kemudian akhirnya Inggris itu nggak kekurangan akal, yaitu memasukkan narkoba itu, opium itu. Nah, akhirnya banyak yang terkena itu kan ketagihan, banyak beli atau akhirnya kan rusak itu. Jadinya kayak Manchuria itu kena Inggris, kemudian bukan Taiwan ya, Hong Kong, dan itu kan kecaplok. Sebenarnya kan lebih kuatan Cina. Nah, itu bangsa yang besar bisa kalah dengan opium atau narkoba itu. Nah, mending jangan sampai kepo lah terhadap narkoba. Sekali terjerumus akan sulit sekali untuk memperbaikinya. Soalnya kan ya itu, sekali orang terkena narkoba itu kan katanya kan jaringan otaknya itu rusak ya, sulit kembali seperti semula. Buat mikir yang berat-berat nggak mampu sudah. Iya. Tapi kalau itu kalau bisa kan, kalau dari Bapak tadi kalau bisa jangan megang, jangan kena. Nah, itu kan kadang kalau buat orang-orang, terutama kalau buat anak-anak remaja gitu kan, kadang mereka nggak tahu biasanya ya. Rasa ingin tahunya masih tinggi-tingginya itu. Nah, itulah perlunya sosialisasi tentang bahaya narkoba dan terusnya. Nah, apalagi kayak keberadaan teman-teman KKN ini sangat membantu sekali untuk ada event mengumpulkan para pemuda, ini loh bahaya narkoba itu seperti ini, jangan sampai lah seperti itu. Kalau stres apapun jangan sampai pelariannya ke situ. Gitu. Yang lain ya. Iya, dipakai yang lainnya, dipakai kegiatan. Nah, biasanya kenakalan remaja itu karena dia itu nganggur, Mas. Nah, sampean lihat kalau semakin banyak kegiatan anak remaja atau ya masih anak-anak itu persentase kenakalannya itu sedikit karena sudah nggak sempat lagi mikir yang nakal itu. Jadi biasanya nggak punya kesibukan, akhirnya ya itu pergaulannya nggak kena dan seterusnya. Kalau di Randopi itu di pemerintahnya sebisa mungkin membuat banyak kegiatan agar pemudanya itu nggak terjerumus ke situ. Kayak ada kalau sebelum-sebelumnya itu ada Randopi Fande minggu itu dulu tiap minggu, 2 minggu sekali ya, agak menyamai ini Pandaan Car Free Day itu lah. Cuman di situ bisa dilihat di YouTube-nya itu Randopi Fande gitu ya. Cuman sekarang agak macet lagi nih yang Randopi Fande itu. Jalan terus itu tuh tiap minggu. Kalau untuk di Kim Gemparnya sendiri itu kan ada pecahannya lagi, yaitu R7 itu ya. Seven Project. Nah, Seven maksudnya Kim Gempar itu punya lagi ya mengadakan kayak program lagi kayak podcast, itu sudah 4 kali kalau nggak salah sekarang itu. Nah, mungkin kan ikut ya? Iya, yang podcast. Saya pas
Kamis itu karena barengan ambek apa itu jam ngelesi anak, jadi ya nggak pernah ikut lah hampir itu. Nah itu jalan terus podcast kemarin yang tema terakhir itu Suketegi menjadi padi atau apa itu. Iya. Nah kalau di webnya itu kan ada terstruktur semua. Randup.desa.id, Randup itu mengempol.desa.id, itu ada semua kegiatannya. Terus yang kedua ini Pak, menurut Bapak ini apa sih faktor yang menyebabkan seseorang itu, terutamanya remaja ini, terjerumus untuk menggunakan narkoba? Nah, pertama ini pergaulan bebas, kemudian peran orang tua itu sangat penting Mas. Jadi kalau di dalam apa itu rumah tangga itu orang tuanya itu broken home, biasanya anak dimarah-marahi, stres kan, kemudian mencari pelariannya ya ke teman salah pilih bisa ya. Nah jadi ya itu karena orang biasanya masuk narkoba itu karena kan sumpek nemen ya apa ya pelariannya biar hilang gitu ya, atau pil bahagia namanya pil koplo atau apa itu namanya ya. Biar menghilangkan beban yang ada atau melarikan itu. Nah peran orang tua ini sangat penting sekali. Jadi kalau di dalam rumah itu sudah nggak nyaman, anak itu ya kemana lagi ya, ke temannya itu. Temannya kalau nggak cocok ya wassalam lah. Kemudian yang ketiga ya itu tadi Mas, karena nggak punya kegiatan yang positif. Kalau banyak kegiatan positifnya ya anak itu nggak akan nakal nantinya. Itu kemudian yang berikutnya lagi ini apa itu, peran agama itu juga penting. Kayak kalau dia itu masih pernah ngaji seadarannya gitu ya, takut pangeran lah. Takut sama Tuhannya. Iya itu sih. Terus yang ketiga ini Pak, apa dampak dari penyalahgunaan narkoba ini terhadap keamanan, ketertiban dan kehidupan masyarakat sendiri? Wah banyak sekali tuh Mas. Jadi narkoba ini kan kayak turunan dari miras ya, itu merusak otak. Kalau di otaknya kerusak, maka kriminal yang lainnya itu berantak ke manapun. Dia biasanya orang yang terpapar narkoba itu dia nggak punya akal panjang ya. Jadi melakukan hal-hal apapun itu dia wis gak mikir. Jadi kayak curanmor, kemudian kriminal yang lainnya, bahkan membunuh pun ya bisa itu yang narkoba, karena otaknya wis gak mampu berpikir jernih gitu. Jadi ya eman-eman ya, kita diberi karunia otak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik, kemudian tapi nggak dimanfaatkan, kan eman seperti itu nggak bersyukur lah kan itu. Terus kalau dari ini, apakah menurut Bapak ini masyarakat yang sekarang ini sudah cukup peduli terhadap upaya pencegahan narkoba dan mengapa? Nah benar, ini lumayan sudah banyak yang peduli karena melihat itu ya, narkoba, orang yang terkena narkoba itu ya mencoreng desanya juga ya, gak hanya merugikan dirinya sendiri tapi orang-orang yang lainnya ya. Jadi kalau dia ada di suatu desa itu terkena narkoba, itu yang jelek itu bukan hanya orangnya saja, bahkan desanya dewe itu ya terkena, wah ini narkoba atau apa gitu ya. Nah upaya dari kalau di Randup itu salah satunya ada kayak ini kayak tim khusus untuk pencegahan narkoba. Kemudian satunya lagi itu lewat ya di pengajian-pengajian itu biasanya kadang diselipkan itu untuk yang ke anak-anak untuk mencegah narkoba. Kemudian ya banyak lah itu, banyak upaya
agar terhindar dari narkoba. Jadi emang kalau yang sekarang masyarakatnya emang udah mulai. Iya, sudah mulai peduli. Terus yang berikutnya ini Pak, bagaimana peran masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar? Peran masyarakat ya. Iya. Nah, peran masyarakat sangat penting sekali. Jadi kalau yang sudah misalnya sudah terkena, ya yang lalu sudah berlalu ya, nggak boleh mengulangi lagi. Kemudian itu peran masyarakat itu harus mensupport yang misalnya sudah terkena, biar nggak dikucilkan, biar ya yang namanya sudah terjadi ya, nggak bisa dikembalikan lagi. Nah, yang belum ya dicegah seperti itu. Ya dengan apa? Dengan melakukan atau membuat kegiatan yang positif agar teralihkan. Kemudian ya melakukan ini kayak penyuluhan tentang narkoba itu ya juga penting. Salah satunya. Iya, salah satunya. Maka sangat terbantu sekali dengan adanya teman-teman KKN. Terima kasih Pak. Iya, di Randopiti itu hampir setiap tahun ditempati mahasiswa KKN. Ada yang dari UM, kemudian UNUPAS, kemudian ada ini apa itu? Universitas mana itu? Wijaya Putra ya, kemudian dari Surabaya juga pernah ya, sering, tapi seneng di Randop itu sangat menerima apa itu dengan menerima dengan baik ya. Jadi untuk tempat kosnya kan di ya ada tempatnya sendiri ya. Dan bayar nggak itu? Bayar. Oh bayar, tapi ya murah lah. Iya. Terus kemudian ini Pak, apa upaya yang dapat dilakukan bersama oleh warga ini untuk mencegah dari adanya penyalahgunaan narkoba? Upayanya ya ini jawabannya kayak sama dengan yang tadi itu. Itu upayanya ya dengan membuat kegiatan yang positif, kemudian ya ini melihat bahayanya narkoba itu apa, nanti akan itu dia nggak akan ke situ. Kemudian ya banyaklah upayanya. Terus kemudian kalau menurut Bapak ini pihak mana sih yang sebenarnya memiliki peran paling besar dalam pencegahan narkoba? Apa kayak dari keluarga, sekolah, pemerintah, tokoh agama, atau dari masyarakat? Ya itu jawabannya. Itu semuanya sangat berimplikasi, terutama keluarga Mas ya. Keluarga itu pendidikan utama. Nah, jadi setiap hari itu kan anak itu lebih banyak ke keluarganya. Jadi mulai dari dalam rumah itu membentuk lingkungan yang bagus. Apa itu yang berdampak dengan anak itu. Anak itu kan ibaratnya kertas putih. Kalau orang tuanya mencoret biru, tinta biru ya jadi biru, merah jadi merah. Ya tinggal orang tuanya mendidik dan memberi contoh. Kebanyakan kan sekarang ini orang tua itu hanya menyuruh anaknya tapi enggak memberi contoh yang baik. Misalnya kayak ngaji oleh orang tuanya nggak mau nggak cara ngaji, ya anak ya gak begitu nurut ya. Nah itu pertama orang tua. Kemudian lingkungan. Nah pemerintah desa itu membuat kayak peraturan apa itu dilarang narkoba dan seterusnya. Apabila ada yang melanggar ya hubungannya ke polisian atau itu kan salah satunya untuk pemerintah. Kemudian lingkungan sekitar juga begitu, saling mengingatkan. Kemudian untuk yang tokoh masyarakat ya biasanya memberi sosialisasi tentang bahaya narkoba dan seterusnya. Kemudian satunya lagi apa? Dari lingkungan sekolah. Dari lingkungan sekolah. Nah ini sangat penting. Dari lingkungan sekolah itu juga begitu. Mulai dari dewan guru, kemudian para siswanya. Nah itu harus membentuk lingkungan yang bagus. Nah, kalau bisa ya ada kayak banner atau poster untuk melawan narkoba itu. Terus yang terakhir ini, kalau dari Bapak sendiri
apa harapan atau saran agar lingkungan itu dapat tetap bebas dari penyalahgunaan narkoba? Harapannya ya semoga ini lingkungan di Desa Randupitu itu kedepannya terbebas dari narkoba ya, zero narkoba lah. Nah, karena kalau ya jangan sampai ya, narkoba itu sangat bahaya sekali. Itu diperangi dimanapun, nggak hanya di Indonesia, di mana-mana. Iya, menjadi musuh utama. Iya, menjadi musuh utama. Kalau bisa jangan sampailah berhubungan dengan narkoba itu. Memang kadang untuk merusak suatu negara atau bangsa ya dikasih salah satunya itu nanti akan rusak sudah. Kalau orang sudah terkena narkoba atau miras atau ya kalau zaman dulu itu molimo lah. Pernah dengar istilah molimo? Belum. Apa itu? Nah, molimo itu gini. Pas waktu zaman Majapahit dulu ya, itu orang Jawa itu kan kacau ya. Nah, di Majapahit itu kan dulu kerajaan besar dan hebat. Tapi lama-lama kok mengalami kemunduran secara masif, kemudian dan seterusnya. Nah, ini penyebabnya apa sih? Akhirnya kan ditekakno ini Sunan Ampel yang waktu itu dari Campa itu ya. Nah, kemudian disuruh ke Jawa untuk memperbaiki itu lah. Sunan Ampel itu melakukan research, ternyata akar masalahnya itu ternyata disimpulkan dibuat rumusan molimo itu. Molimo salah satunya mau mateni, mau madon, gak boleh tahu ya, mau madon, gak boleh main perempuan, kemudian mau maling, terus mau madat, gak boleh mau minum itu ya narkoba lah zaman sekarang ini. Kemudian mau madati judi. Nah, ini sangat ada hubungannya semua ini, kolerasi semua ini untuk kerusakan suatu bangsa itu. Tapi emang udah dari dulu ya Pak ya? Sudah dari dulu. Makanya di Al-Quran itu kan ya boleh itu, walaupun minum sedikit ya, jauhi minuman keras itu walaupun sedikit, karena kan merusak otak, akal gitu. Sudah merusak akal ya, namanya akal ini pengendali semuanya ya. Terus kemana-mana terjadi banyak kriminal ya. Ya harapannya ya itu tadi, bersih dari narkoba untuk generasi sekarang dan mendatang itu. Ya, mau lagi sudah ya. Oh ya, mantap. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, kita sangat welcome sekali kalau ada anak-anak kakaknya, karena ya anak kakak itu kan ya salah satunya kan latihan untuk hidup bermasyarakat, kemudian ya membangun desa dan seterusnya itu. Gimana kelasan Rek kakak di Randupitu? Alhamdulillah ya. Iya. Ya, biasanya orang-orang rasanya kayak sebentar gitu ya. Itu sudah 2 minggu ya. Kalau menyenangkan gitu apa itu nggak kerasa selesai.